Hai guys, kembali lagi di Tongpu Pondok Podcast. Lepas nafas, Tarik nafas, buka mata. Dengan saya Yuni Kendikan dan saya Putri Tesalonika Yegrim. Wah, kembali lagi di Tong punya episode yang baru, Putri. Apa nih? Aduh, mau bilang tapi kok baik-baik kah? Kok kabar? Oh iya betul, sebelum ke situ. Baik-baik. Oke. Masih hidup? Oke. Masih hidup. Puji Tuhan. Kalau Puji begitu Tuhan. Tahukah topik kali kakak ini? yang bagaimana? Apa kabar? Aduh, sudahlah, saya sudah cantik, baik. Baik-baik ya? Baik dong. Puji Kok terlihat Tuhan. tondok rambut sudah kriwil-kriwil. Jadi, Putri tahu ke tidak ke tondok tema hari ini tuh tema bagus kah? Aduh. Dia bilang tentang ini. Tuhan itu tidak pernah lalai untuk menepati dia janji. Bicara tentang janji nih, Putri, kok suka ke tidak kalau misalnya antri baru panjang begitu di satu tempat? Ya tidak bisa berbohong, terus suka sih. Terus suka antri? Iya. Aduh, sama saya juga kak. Tapi Terus suka tergantung antri. kebutuhan juga sih. Betul, kalau barang yang terpasti tuh mau antri, tapi kalau pasti tuh mau antri begitu. Oke. Jadi Putri, kok tahu? Sebenarnya itu mau bilang ini, orang-orang yang dong mengalami mujizat di dalam dompu hidup itu bukan orang-orang yang dompu iman kuat terus dong sungguh-sungguh dan Tuhan. Tapi itu orang-orang yang siap untuk tunggu terus menantikan Tuhan untuk dia mau bergerak dalam dompu hidup. Oke. Begitu. Jadi mari kita bahas sama-sama. Oke, Putri. Ya oke. Sebelum kita tunduk, kenapa kok suara kecil? Tidak apa-apa. Paman. Puji Tuhan baik. Oke. Sebelum kita masuk kita mau pembahasan, Tano mau bagi kabar dulu. Jadi, kau suka tahu nih berarti ada sesuatu. Bagaimana kau kabar minggu ini? Apa yang kau sudah bikin dengan firman Tuhan minggu lalu yang kita bahas di episode berapa kemarin? Episode sebelumnya pokoknya itu. Bagaimana? Oh, tentang iman yang mendidih toh. Itu sudah. Puji Tuhan. Mendidih. Ada yang satu minggu. Oke. Apa yang terjadi di kehidupan? Puji Tuhan baik-baik dan luar biasa dalam menjalani iman yang mendidih itu. Yeah. Ya. Walau kadang iblis dia tinggal mau tiup didihan itu gimana sih bilangnya, bukan kasih mati tiup tapi dia mau kasih mati api itu, dia mau kasih es batu turun di situ, tapi tetap tidak jadi begitu. Pada saat iman mulai terpercaya kembali lihat firman, baru tertawa sendiri yang tidak mau percaya itu. Jadi puji Tuhan jalan baik. Untuk 1 minggu kemarin Tuhan tidak pernah menyerah sih. Itu yang saya kayak bersyukur Tuhan, terima kasih. Wow. Kayak kalau dikasih ingat Tuhan, Iya. ingat Putri jangan ini, ingat firman bilang apa, jangan bikin kop diri setengah mati. Langsung saya kayak Sadar. oh iya betul Tuhan, terima kasih. Jadi Tuhan luar biasa sih. Begitu. Kaks bagaimana? Jadi sapunya nih. Saya mau bilang apa ya? Saya di bagian ayat yang saya lupa tuh ayat berapa, tapi ada kata-kata yang Tuhan bilang di itu. Aku tahu seberapa kekuatanmu. Bagian itu. Jadi minggu ini tuh memang ini lucu, tapi dari Senin sampai Rabu tuh dia meluap, mendidih begitu. Kamis sampai Sabtu dia panas turun. Oh tidak. Jadi sebenarnya itu bukan karena dari luar, tapi dari dalam sendiri. Jadi saya lihat iblis punya cara untuk coba seperti bikin, kalau waktu gue tuh lagi semangat lagi meluap untuk ini tuh, iblis juga dia semangat untuk kasih turun. Saya punya semangat itu. Jadi Senin sampai Rabu tuh saya betul-betul berapi-api, semangat sekali untuk bagi tentang, walaupun saya tahu saya tidak kuat. Tapi apa yang saya dapat untuk bicara tentang terus setia dalam Tuhan waktu saya lagi mengalami kegagalan, atau mungkin lagi ada koslet kah atau apakah begitu, mungkin Tuhan masih kasih saya kesempatan untuk bisa berbagi itu ke orang lain. Jadi saya bersyukur Senin sampai Rabu tuh saya ada ketemu beberapa orang dan bagi tentang Tuhan mau ketong tetap setia walaupun ketong punya masalah banyak gitu. Dan masuk hari Kamis mungkin capek fisik sebenarnya, tapi saya pikir itu iblis pakai itu untuk bikin saya yang meluap-meluap itu dia agak turun sedikit. Jadi
Jadi minggu ini berhasil tapi juga ada gagal sedikit, tapi bersyukurnya kata-kata tentang itu, Tuhan tahu seberapa saya punya kekuatan, itu membuat saya untuk bertahan. Jadi minggu ini puji Tuhan bertahan sampai dengan hari ini itu karena Tuhan berbaik dan masih ada tetap kesempatan untuk bisa cerita tentang Yesus ke orang-orang. Jadi itu sih yang dapat Puji dari Tuhan masih firman tetap Tuhan. jadi berkat. Betul sekali. Oke. Oke, Putri, Ya Kak. saya mau tanya. Putri pernah ini tidak? Putri orang tua mungkin bapak atau mama kah, dong pernah ini janji sama Putri misalnya mau kasih sesuatu atau mau ajak ke satu tempat begitu, terus barang itu terjadi. Putri perasaan bagaimana? Pernah, kah tidak? Saya pikir itu. Oke. Ada pikir dulu. Kalau tentang hal itu sih yang saya lihat, kayaknya banyak sih macam kayak itu mama sih, kayak macam kayak nanti kalau kok bisa belajar baik, mama belikan kau ini atau itu. Tapi dulu juga waktu kecil saya tahu diri sih, macam kan keadaan dalam rumah juga macam sambil mana pas-pasan begitu toh. Jadi macam kayak kebutuhan yang sangat penting sekali itu yang biasa mama deh dahulukan gitu, mama dan bapak dahulukan. Dulu juga bapak kan deh hidup baik-baik juga gitu toh. Macam kayak bapak memang ini kerja di perusahaan BUMN tapi cara hidupnya yang salah. Jadi dulu waktu kecil itu tidak mendapatkan banyak banyak dukungan secara finansial di dalam rumah juga. Jadi pas-pasan begitu. Begitu. Jadi ya mama yang urus tongenam dalam rumah ya. Dia juga kewalahan begitu. Jadi kayak tahu diri saja tuh. Jadi mau minta juga pikir-pikir lagi. Mau minta juga pikir-pikir. Kalau dikasih ya puji Tuhan. Kalau tidak ya juga puji Tuhan. Puji Tuhan. Cuma ya sempat mengalami yang macam kayak membanding-bandingkan diri dengan ini toh teman-teman lain macam dong penghapus baru gitu macam mama salah lagi kak kayak begitu toh. Mungkin sih di bagian itu sih yang salah dari sapu mace sih mama dia berusaha sebisanya dia walaupun tong harus tunggu lama untuk dapat barang yang dia sudah janji itu. Saya masih ingat pernah mama bilang kalau belajar baik, mama tuh puji Tuhannya orang yang terapu ekspektasi tinggi. Yang penting dia harap itu dia anak-anak pergi ke sekolah belajar. Apa yang kamu dapat saja begitu dari sekolah itu. Kalau kamu belajar sesuatu dari kamu kelas-kelas itu puji Tuhan kayak begitu. Jadi waktu itu tuh Tuhan luar biasa sih. Waktu SMP saya dapat juara kelas ranking 3 kak kalau tidak salah. Jadi mama belikan saya HP Nexian zaman dulu itu toh. Jadi apa dong BlackBerry baru tong punya Nexian. Maksudnya ada maksudnya bagus. Iya. Maksudnya dapat Nexian tuh juga kan bagus tuh, cuma pas dia nada dering bunyi tuh. Sudah umat manusia saya mau dengar. Tapi itu luar biasa. Jadi dari situ juga saya belajar untuk menunggu, bisa tahan diri. Mungkin pas besar ini ada satu sih yang saya rasa agak sedikit dalam. 2 tahun yang lalu 1 tahun 2 tahun yang lalu di 2023 tanya bapak atau sapu almarhum bapak. Papa bisa temani Saka kalau nanti jalan di gereja baru antar saya ke sapu suami di altar gitu. Papa cuma dengan depu kesakitan saat itu. Iya nak begitu. Tapi ternyata ya tidak tertepati, dan di situ juga Tuhan bicara banyak bahwa kau tenang, sapu waktu tetap yang terbaik gitu. Jadi belajar juga untuk menunggu dalam damai begitu. Gimana dan kakak Ike bicara-bicara tentang menunggu? Apakah kakak adalah tipikal orang yang bisa menunggu dan atau
punya pengalaman waktu kecil juga tentang sesuatu yang dijanjikan orang tua atau bisa juga orang lain tentang sesuatu dan Keke bisa menunggu, tipikal orang yang menunggu begitu. Itu bagus ya. Tadi terharu juga dengan Putri cerita yang tentang Bapak itu. Tapi kalau bilang menunggu, saya tipe orang yang sebenarnya dong bilang sabar, tapi sebenarnya terasa sabar karena tidak bisa tunggu. Masa begitu. Sih, saya tidak merasa begitu. Dirimu paling sabar. Mungkin karena anugerah banyak gitu maksudnya. Haleluya. Oke, jadi saya juga bukan tipe orang yang bisa menunggu. Sebenarnya sulit juga untuk menunggu. Apalagi kalau itu menunggu untuk sesuatu yang terpasti begitu. Jadi terpasti, misalnya ketong baku janji ketemu jam sekian. Di jam itu terus orang itu belum datang begitu. Jadi saya akan, ini kenapa belum datang? Jadi saya sudah gelisah begitu, karena mungkin itu terbawa dari masa kecil yang segala sesuatu tuh harus jam begitu. Karena diajarkan untuk selalu tepat waktu. Bahkan waktu bertemu dengan orang bilang jam sekian, tapi 1 jam sebelum waktu itu saya sudah harus ada di tempat begitu. Jadi itu terbawa terus sampai sekarang begitu. Jadi mungkin untuk bagian itu yang sedikit sulit untuk bisa menunggu. Tapi untuk saya kalau menunggu, apalagi menunggu janji Tuhan, saya mungkin akan banyak ada pertanyaan seperti, Tuhan kenapa lama? Kenapa lama? Padahal sebenarnya tidak lama sih, kitanya saja yang tidak sabar begitu. Jadi saya belajar kalau sulit menunggu untuk kita secara manusianya mungkin itu sedikit susah. Tapi kalau untuk itu berkaitan dengan apa yang Tuhan sudah janjikan untuk saya, yang penting dia bilang jangan khawatir. Itu sudah secukup begitu. Saya tahu di situ, kuncinya itu dia cuma perlu ketong punya percaya saja dan tetap tunggu, karena waktu Tuhan itu ketong tidak bisa samakan ketong punya waktu dan Tuhan punya waktu. Itu beda sekali, jauh beda. Kadang-kadang ketong pikir ketong bisa bilang mungkin Tuhan gagal atau Tuhan lalai tidak tepati dia berjanji. Sebenarnya tidak. Jadi waktu kita pikir itu terlambat, sebenarnya itu Tuhan lagi sabar yang ketong begitu. Betul begitu. Jadi bukan bilang Tuhan yang lalai, tapi ketong yang tersabar. Karena dia punya waktu tetap akan jadi sesuai dengan dia punya kalender. Ketong kalender beda dengan dia. Jadi itu sih yang saya belajar. Putri, jadi ini tadi kita udah bicara tentang waktu Tuhan, ketemu waktu terasa sama dengan Tuhan, waktu. Jadi kalau kita melihat perkembangan sekarang ini, mungkin sebelum masuk ke perkembangan itu, tapi di ayat-ayat yang kita baca di 2 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai 13 itu, dia kan bicara tentang apa? Petrus dia tulis surat ini untuk kasih peringatan, tapi juga untuk mendorong supaya orang-orang Kristen yang ada di gereja-gereja di Asia kecil itu dong harus semakin kuat di dalam Tuhan begitu. Harus semakin sadar kalau waktu Tuhan itu akan segera datang atau sudah sekarang itu waktu Tuhan begitu. Jadi orang-orang yang kalau kamu tersetia dengan Tuhan, kamu hidup masing-masing dan kamu punya hidup sendiri, kehidupan sendiri. Pada akhirnya waktu hari itu datang, Tuhan akan menghanguskan, menghancurkan segala sesuatu begitu. Terus kalau kita lihat di sekarang ini juga perkembangan, ada banyak sekali promosi-promosi yang kita lihat. Misalnya orang bicara tentang jaga bumi lah, orang bicara tentang jangan buang sampah sembarangan, penghijauan, jaga air, terus pokoknya segala sesuatu yang sepertinya dong lagi bilang kalau bumi ini lagi bermasalah begitu dan harus jaga. Nah, ayat-ayat yang tadi kita bilang juga, sekarang ketong lagi bikin usaha untuk selamatkan bumi, tapi pada akhirnya Tuhan akan menghancurkan semuanya. Begitu. Jadi apakah sangat dahsyat Putri lihat hal ini tuh, misalnya mungkin Tuhan keraskah dengan tindakan seperti ini untuk bikin hal ini, atau mungkin menurut Putri Tuhan punya hak kah atas dunia ini? Wow. Terus usah ditanya sih. Terada, terima kasih untuk tanya, Kak. Maksudnya jadi, bagi saya sebagai manusia yang hidup di bumi ini dan ciptaannya Tuhan, saya akan bilang kalau dia sangat berhak untuk buat apa saja di bumi ini. Bisa komentar dengan itu dan macam kayak terkait dengan usaha-usaha yang manusia-manusia, kita sebagai manusia lakukan untuk selamatkan bumi. Saya menghargai itu sih, Kak, sebenarnya. Ataupun
berbicara tentang Tuhan dia keras kah atau dia puhaka, kalau itu sudah pasti absolut. Macam kalau untuk saya pribadi, dan firman juga mengatakan bahwa terang-terangan dia punya hak. Karena dia yang berfirman di situ. Kayak di ayat 7 bilang, tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Terus di ayat 10 juga di ada. ayat 10, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi kalau firman sudah berkata demikian, itu Tuhan bukan kata-kata, jadi apa yang bisa saya buat? Tentu saja itu adalah refleksi untuk sapu diri sebagai manusia. Kalau kau harus tahu kau berfungsi apa, kau bisa buat banyak hal, tapi yang kau bisa buat ya buat itu jadi berkat, jadi apa yang kayak Tuhan mau, begitu. Dan bicara tentang ini bumi, langit, bumi, apa ini kan tentang ciptaan-ciptaan toh Kak. Kadang tuh juga saya berpikir sebagai seorang manusia, pas jalan menikmati keindahan toh sunset, chasing after sunset kayak itu, macam kayak kejar-kejar sunset atau suka pergi ke pantai atau ke gunung. Saya anak biak tuh, jadi biasa saya pergi ke pantai. Maksudnya pantai itu kayak sudah sapu hari-hari begitu dan indah sekali. Ada waktu di mana tahun lalu saya pergi di bulan Desember ke salah satu tempat wisata di Biak. Duduk di depo. Biasanya saksi itu dan sapu ada laki-laki tuh mau duduk di para-para tuh sambil tunggu matahari deset. Matahari dia terbenam. Dia terbenam. Tapi sayangnya waktu itu jembatanku hancur. Hancur sekali baru. Sapu ada bilang Kak, karena kemarin itu ada ombak dan kas hancur itu. Dan lihatnya tuh beda sekali dengan yang saya ekspektasikan begitu. Tuh jadi kayak aduh Tuhan, kenapa begini? Saya mau foto di situ baru. Tapi pas itu kayak Tuhan seolah-olah berbicara ke saya yakin tidak seolah-olah sih, karena firman tertulis ini bahwa dia akan meniadakan itu semua akan membinasakannya. Jadi itu refleksi ke saya sebagai anak muda bahwa jangan cintai ciptaan lebih dari yang menciptakan. Begitu. Karena terkadang kita cenderung mendewakan atau menuhankan ciptaan daripada pencipta gitu. Itu kayak bilang do not love the creation but love the creator. Jangan mencintai ciptaannya, tapi mencintai penciptanya. Betul. Yang membuatnya. Jadi kayak memang ku cinta pantai, memang ku cinta gunung, tapi ketika kau melihat itu ingat, itu harusnya membawa kau maupun saya sendiri untuk berpikir bahwa wah Tuhan, sunset dia indah itu tuh ternyata saya sedikit pun tidak kuasa untuk bisa bikin sunset itu seindah itu. Jadi untuk apa saya pikir masalah Tuhan tidak bisa lebih besar dari masalah itu, begitu toh. Jadi kayak itu refleksi buat saya kayak jadi stop komentar banyak kalau pikir Tuhan tidak bisa tepati dia janji, karena Tuhan sangat bisa. Dan dia terlalai tepati dia janji. Jadi itu buat saya jadi tenang, diam dan terima begitu di dalam Tuhan. Jadi kayak putriku tidak berkuasa atas matahari dan pantai itu. Kamu bikin diri khawatir, jadi lucu. Stop dan pikiran lucu, balik ke firman. Siap. Begitu. Wow, luar biasa. Ada satu yang lihat di sini juga nih. Waktu kita bicara tentang promosi untuk buat sesuatu hal positif untuk bumi.
Saya pikir tentang sebenarnya itu ketong lagi kasih tunjuk gak ketong lagi bermasalah begitu. Begitu. Padahal kalau ketong lihat di awal penciptaan, Tuhan bilang manusia itu diberikan mandat untuk memelihara ciptaannya. Tapi mandat itu dipakai secara tidak secara salah, jadi tidak pada tempatnya begitu. Disalahgunakan. Iya, kalau baca di kejadian, saya lupa kejadian berapa itu. Pokoknya di awal yang tentang manusia kuasai bumi. Jadi waktu bilang kuasai itu kayak bukan kuasai berarti kau bisa berbuat semena-mena. Kau bisa bikin apa saja, mau bikin rusak kamu apakah. Tidak, tapi kuasai itu maksudnya menjaga, memelihara. Supaya ciptaannya itu tetap pada tempatnya. Jangan sampai kelihatan seperti ini kenapa ada rusak di sini. Ini ada manusia bikin dong punya ya sudah jalan sendiri, ada yang bikin rusak, ada yang sudah rusak, terus begitu manusianya juga kena sendiri dampaknya. Jadi mau potong usaha model apapun itu akan kembali ke yang punya barang itu. Penciptanya Tuhan. Dia lihat dia masih kontrol segala sesuatu. Dia lihat pada akhirnya kalau potong lihat di awal di kejadian pernah yang kalau baca cerita tentang Nuh, Tuhan menghancurkan segala sesuatu yang ada di bumi itu dengan air bah. Untuk yang sekarang, kalau waktu itu tiba, bukan air lagi tapi api. Jadi itu dahsyat sekali. Cari Tuhan Jadi sih. sekarang itu artinya itu kalau sekarang masih lihat seperti tidak ada apa-apa. Itu bukan lagi tidak ada apa-apa, tapi itu Tuhan lagi kasih kesempatan untuk kau bertobat. Begitu. Jadi itu yang harus belajar. Ternyata ada apa-apa ya. Itu Tuhan pakai baikan ya. Oke. Ya. Jadi bagaimana? Kamu tanya saya lagi? Gitu, Kak. Tadi kan sudah bicara tentang kesabarannya Tuhan ya. Di dalam waktu yang kadang tuh bilang, Tuhan macam lama kan, begitu toh. Tapi ternyata Tuhan itu udah terlalu lama ya. Dia sabar. Menurut Kak, kesabaran Tuhan dan kesabaran manusia itu sama kah? Jadi menurut saya sebenarnya tidak sama. Beda jauh. Manusia sabar itu ada batas. Tapi Tuhan sabar itu terhadap batas. Begitu. Jadi kalau bilang kesabaran Tuhan beda dengan kesabaran manusia, ya iyalah beda. Tuhan punya sabar itu ada tujuan. Manusia sabar itu terhadap tujuan. Wow, masuk sekali di hatinya. Maksudnya kalau kita lihat sekarang saja, ini kenapa banyak peperangan, banyak pertikaian, moral sudah hancur, rusak. Terus kenapa macam Tuhan kenapa tidak bertindak ya? Begitu. Jadi kayak buat sesuatu begitu kayak tidak sabar ini kenapa terus begini, kayak macam tadi kita bilang tentang antri panjang baru belum sampai pas tiba di giliran mungkin ada barang lain, mungkin orang lain masuk potong tengah begitu. Jadi sudah tidak sabar. Tapi kita lagi lihat kalau itu sebenarnya Tuhan lagi kasih kita kelonggaran waktu sebenarnya untuk harus bereskan ini hal-hal yang sekarang ini. Begitu. Jadi bedanya karena itu balik lagi tadi saya bilang Tuhan punya sabar itu ada tujuan. Kita manusia sabar terhadap tujuan. Tujuannya sementara saja. Itu sih. Ini baru hidup. Hidup. Ini Kaks, baru hidup Putri. Kaks aman. Baru hidup sekarang ini. Selama ini aman. Jadi begini Putri, ini kopi nih. Kau lihat ini kopi. Itu kopi yang kau udah pegang itu. Jadi toh sama. Tadi tuh sebelum ke sini, satu stres sekali, ada pekerjaan banyak. Baru HP nih, kok tinggal bunyi-bunyi kah, orang don telepon-telepon bahas capek. Baru saya dapat kopi ini. Saya beli terus saya minum. Dia bikin saya stres macam langsung hilang rasa kayak macam hidup kembali. Begitu. Coba kau lihat. Itu kopi. Sih Kak, saya ragu lagi sih kalau Magic Coffee. Dia buat tempat yang samping itu tuh pinggir jalan toh. Iya, yang itu sudah. Kau biasa ke situ kah tidak? Biasa ke situ. Oh, itu tadi kau beli di situ ya? Iya, sebelum ke sini harus ke Magic Coffee dulu toh. Pokoknya sebelum saya pergi kerja atau sesudah saya pulang kerja, saya pasti singgah ke situ. Oh, begitu. Karena selain depot kopi yang enak, biasanya juga nongkrong situ kalau stres toh. Oh, begitu. Oke. Kan tadi stres toh, terjadi stres sekarang. Sudah tidak siap untuk podcast. Itu sudah. Jadi
biasanya bawa sep teman-teman atau pergi sendiri. Kalau mau sendiri-sendiri tuh. Remang-remang dia punya lampu, dia punya vibes lagi, dia punya musik. Sudah sebayangkan di tempat itu. Jadi ya enak sekali sih situ. Jadi guys, mau bilang tapi ini barang enak, jadi ayo sudah tong ke sana. Coffee, dari nama nih Magic Coffee. Depo alamat itu kalau di Sentani di Mall Borobudur, di depan jalan itu ada pohon mangga besar, terus di bawah pohon mangga itu ada kafe di situ, Magic Coffee. Jadi hatra tipu kam, tapi kalau kamu minum dep kopi atau kamu sana, ada juga dia punya rasa yang lain, bisa coba juga. Aduh, mau bilang tapi kamu terkam menyesal ya, nanti bikin kamu mood bagus. Minum-minum apalagi untuk kamu yang suka nongkrong, yang stres. Daripada pergi ke tempat lain kan pergi situ saja. Begitu. Jadi Putri bagaimana? Tendo gas jatuh? Bisa. Ayo. Oke, Putri. Ya, jadi dari tadi nih kita bicara tentang apa nih, Tuhan punya hak atas bumi. Terus apa, Tuhan sabar terhadap ketong atau ketong yang mungkin terasa sabar. Dan ini masih bicara tentang waktu Tuhan, jadi pasti ada banyak hal yang berkaitan di dalam begitu. Bicara tentang waktu Tuhan ini, bagaimana ketong bisa lihat tentang waktu dari sudut pandangnya Tuhan dengan sudut pandangnya manusia? Apakah itu berbeda atau itu sama? Terus apa yang ketong bisa bikin supaya bisa melihat segala sesuatu ini tentang waktu ini dari sudut pandangnya Tuhan? Terus kira-kira bagaimana ketong bisa bikin itu sampai, kan biasa ada banyak masalah juga tuh, ada tawar hati banyak. Jadi bagaimana hal itu bisa bikin ketong punya tawar hati ini dia berubah jadi hati yang semangat, yang berapi-api untuk waktu yang Tuhan kasih ini. Itu ketong bisa pakai untuk bikin sesuatu buat dia. Begitu. Wow. Panjang ya? Berat juga ya? Sangat panjang dan berat. Oke, silakan. Tetapi saya akan memakai hikmat yang Tuhan berikan kepada saya. Mari Terima Tuhan. kasih Tuhan sudah memberikan hikmat. Untuk waktunya Tuhan dengan waktunya manusia tentu saja beda ya. Tong bisa lihat di dari Mazmur 90 ayat 4, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Jadi macam kayak saya lihat dulu di sini, macam kayak waktu yang tong rasa lama sekali begitu, bagi Tuhan itu waktu yang singkat. Begitu ya, seperti di firman tadi bilang di sini. Dan tentu saja jauh beda. Apa yang tong bisa buat tentang melihat hal waktu ini dari sudut pandangnya Tuhan? Dari sudut pandangnya Tuhan adalah bagaimana untuk bisa tahu apa yang Tuhan mau toh. Ya harus banyak habiskan waktu dengan dia gitu. Banyak habiskan waktu kayak bagaimana saya bisa tahu Keke toh. Ya saya tidak bisa, saya harus kenal Keke, saya harus datang ke Keke. Kak, saya boleh jadi kakak Puadi kak, begitu toh. Mau nanti saya Puadi di rumah 2 bulan boleh. Tidak kayak begitu toh. Atau saya boleh kak bicara-bicara dengan kakak, habiskan waktu dengan kakak, kayak begitu. Supaya bisa tahu juga nih kira-kira nanti hari ulang tahunnya tuh kakak ikut tuh suka apa, kayak gitu toh. Nah sama seperti ini, macam kayak pandangannya Tuhan tentang waktu itu bagaimana ya, kita harus, menurut saya pribadi, baca Alkitab. Baca Alkitab untuk bisa tahu dia punya karakter bagaimana, dia punya maksud bagaimana, kenapa dia buat banyak tokoh di Alkitab juga, bukan hanya kitong ya yang di dunia ini yang sekarang ada hidup ini saja, tapi dorang yang di Alkitab itu juga dong menunggu ya toh. Macam kayak Sarah berharap dia punya anak, Bapak Abraham dan Sarah toh. Tapi Sarah nih sampai nenek-nenek baru Tuhan kasih dong anak begitu toh. Sedangkan itu tidak masuk akal bagi kita toh Ji. Kenapa terkasih waktu dia muda saja gitu misalnya toh. Tapi Tuhan punya maksud untuk itu, supaya kita belajar. Menurut saya tuh macam kayak
perlu sekali untuk lihat sudut pandangnya Tuhan lewat Alkitab, supaya kita mengerti bahwa kita tunggu-tunggu yang sekarang ini terasa berapa. Begitu. Macam kayak apa ya, saya yakin hal-hal yang ada di sekitar Sentani, Jayapura nih saja dulunya terlalu begini tuh. Dulu saya dengar tuh hutan sekali, orang untuk datang ke dari Sentani ke AB itu harus jalan kaki. Tapi benar. Sekarang sudah ada alternatif begitu. Contoh aja kemarin saya dengar macam kayak di airport yang sekarang ini, airport tuh itu bandara. Dulunya terlalu begitu. Sekarang ini sudah luar biasa. Ya. Jadi saya bilang kalau untuk hal-hal di sekitar saja membutuhkan waktu untuk bisa sampai kepada waktu yang sekarang tuh bisa nikmati ini. Apalagi waktu Tuhan, begitu toh. Semua kan butuh waktu. Waktu masa penciptaan juga kan butuh waktu. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan sampai adanya manusia pun itu semua butuh waktu. Jadi ya balik ke baca Alkitab, lihat Tuhan pu kata-kata, lihat Tuhan pu isi hati di Alkitab, supaya kita dikasih pengertian di situ. Terus bagaimana ini bisa jadi dorongan untuk hidup lebih berkenan, tidak tawar hati, tapi lebih semangat, lebih berapi-api untuk Tuhan begitu. Kayak tadi waktu saya bilang untuk kenal Kakak Ike, bicara banyak dengan Kakak Ike. Nah di situ pasti saya akan dikasih pengertian. Oh ternyata Kak Ike itu kalau dia capek itu dia begini, begitu. Kalau capek kasih kopi. Kasih kopi, apalagi kopi dari Magic Kopi gitu ya. Ya sudah. Gitu bisa toh. Atau kalau dia senang itu kalau lihat sunset di Danau Sentani, begitu. Nah, jadi kan saya bisa tahu juga bagaimana mengambil sikap. Untuk menjadi kakek punya teman atau adik rohani, begitu toh. Sama seperti kitong juga akhirnya bisa tahu kalau kitong ini anak Allah dan tong punya sikap ya harus seperti anak-anak Allah. Bereaksi, berbicara, itu ya seperti halnya bagaimana Yesus berinteraksi dengan orang-orang, begitu. Menanggapi hal yang orang yang marah-marah ke aku tanggapinya seperti bagaimana Yesus akan menanggapi orang-orang itu, begitu. Terus ya bisa hilangkan rasa tawar hati. Kalau dari lihat aja titik di mana sekarang kok ada ini ya, itu Tuhan atur begitu. Itu Tuhan atur begitu, dan betapa Tuhan telah menyerah ke ko. Kalau itu kayak Tuhan telah menyerah ke ko putri untuk ko yang sekarang ini. Ko sudah melewati banyak, tapi Tuhan perlindungan tidak pernah berhenti di ko. Kalau itu kesah. Ko luar biasa ya. Sendiri melihatnya bagaimana? Saya lihat tentang ini. Tahu kata zoom in dan zoom out. Jadi ketong itu manusia tong lihat waktunya dari sudut pandang kita tuh seperti zoom in. Kalau zoom in, kalau kakak-kakak orang yang pakai kamera, zoom in itu artinya dia kasih dekat, baru kita ngelihat hanya di sekitar situ. Kalau zoom out itu dia lihat dari jauh, dia lihat garis besarnya dari awal sampai akhir, lihat ke sana, lihat ke sini, jadi dia tahu ini sesuatu akan terjadi seperti begini. Jadi contoh kayak ketong ini, tong hidup ini seperti film sebenarnya. Jadi waktu ketong hidup sekarang itu sebenarnya sudah ada. Dari awal dan akhir kan Tuhan sudah ada toh, awal dan akhir. Ketong itu mungkin ada di tengah-tengah atau mungkin sudah di akhir film. Betul. Ketong lihat seperti ini kapan berakhir. Tapi waktu itu sudah ditentukan. Dari awal dan akhir itu sudah ada. Dan Tuhan sebagai produser, dia bisa lihat dari jauh. Oh, ini sudah sampai di sini. Jadi dia bisa mungkin kasih maju sedikit sama putar menit keberapa begitu, untuk dia melihat ini begini. Terus ketong yang ada di dalam sebagai pemeran-pemerannya, dengan semua drama, dengan semua peristiwa dan masalah yang ketong alami, ketong lihat kenapa Tuhan belum jawab sapu doa, kenapa begini. Padahal itu dia lagi jalan sesuai begitu dengan durasi yang Tuhan sudah tetapkan begitu. Jadi kalau lihat memang waktunya kita dengan Tuhan itu beda. Harus lihat dari sudut pandangnya Tuhan itu, Tuhan tidak terbatas oleh waktu. Betul. Seperti begitu. Jadi kadang-kadang itu bisa bikin ketong untuk punya tawar hati, ketakutan, dan bisa sebarkan ketakutan itu juga ke orang-orang. Betul. Tapi teman-teman tahu ketakutan itu bisa menular. Tapi iman juga bisa menular. Wow. Jadi sebarkan iman, jangan ketakutan. Begitu. Harus pakai zoom out, jangan zoom in untuk lihat kau hidup. Betul. Begitu. Kalau kau kenal Tuhan, berarti kau tahu kau punya awal dan akhir itu Tuhan sudah tentukan. Begitu. Jadi
Pembahasan hari ini memang dia bicara untuk ketong perlu iman, percaya, berserah sungguh-sungguh sama Tuhan. Dan menyerahkan bahwa ketong punya akhir hidup Tuhan sudah atur. Betul. Di akhir ayat dari yang ketong bahas hari ini, siapa yang setia sampai akhir, dia akan menerima Yerusalem baru itu. Hidup yang baru itu akan diterima. Langit baru, Langit bumi dan yang bumi baru. Wow. Jadi tetap setia dan Tuhan berapi-api terus. Betul. Timbul tawar hati, pakai itu untuk jadi motivasi, batu loncatan untuk kau maju terus dengan Tuhan. Seperti kayak tidak boleh tawar hati nih. Begitu. Yang Keke bilang itu menarik sekali karena itu juga yang saya lihat di baru-baru ini di Sapu Papa Kehidupan Keseluruhan. Macam kayak kenapa dia meninggal pada usia ini toh, dan kenapa dia meninggal sebelum ini, sebelum itu, sebelum yang sebagainya itu. Tong sebagai manusia tuh kan tong punya perhitungan waktu tuh macam kayak harusnya Papa tuh meninggal tuh nanti pas saya sudah ini atau itu toh. Tapi ini menjadi pembelajaran bahwa gue lihat yang terjadi ke gue punya Papa itu bahwa Tuhan itu dia selalu tepat waktu. Iya. On time toh. Tidak macam pernah kayak, lama, tidak pernah cepat, tapi selalu tepat. Betul. Kupu Papa nanti lahir di tahun ini dan dia akan meninggal di sini. Tahun ini dan semuanya saya sediakan. Jadi untuk kau Putri, untuk Keke, buat semua yang di belakang kamera dan semua yang dengar, Tuhan tahu apa yang dia buat. Iya. Kau tenang, percaya saja, tawar hati itu mulai-mulai sudah buang dan ingatkan kau diri bahwa tidak. Tuhan bahkan sudah tahu di kuburan mana saya akan dikubur nanti gitu. Wow, Kau harus tahu itu, dan Tuhan bahkan tahu sepu suami siapa, sepu anak-anak nama siapa, kayak begitu. Dia lebih tahu jauh dari yang tahu karena itu harus zoom in dan jadi dari itu semua. Begitu. Zoom out. Harus zoom out, bukan zoom in. Jadi kalau misalnya kita ngeliat kayak Tuhan lalai menepati dia, jadi tidak. Tuhan tidak lalai, kitanya saja yang salah paham. Wow. Begitu. Betul. Jadi supaya tidak salah paham, balik lagi baca firman Tuhan toh. Ya. Begitu, supaya tahu bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Roma 8 ayat 28. Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Oke, jadi berarti Tuhan lalai kah dalam menepati janji? Tidak, of course tidak. Tentu saja tidak. Begitu. Jadi setelah ada komen. Iya, jadi kalau misalnya sekarang masih buat jahat, itu artinya Tuhan lagi kasih kau kesempatan untuk bertobat. Begitu. Kalau kan pikir kenapa orang-orang baik yang dong meninggal tempo-tempo baru orang-orang jahat dong masih hidup lama, artinya itu ada kesempatan untuk orang untuk bertobat. Jadi kita dua juga belajar, ayo kita belajar sama-sama supaya hidup lebih baik bersama-sama dengan Tuhan.